Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza shamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza shamu, dan apabila berpuasa siapa mereka. Ini sudah mulai atau belum? Kok belum masuk ya? Sudah. Sudah masuk. Wa idza shamu, dan apabila berpuasa siapa mereka. Walau biru'yati ahli, siapa orang-orang, walaupun dengan melihatnya orang adil satu, afqaru, maka berbukalah, maksudnya itu berlebaranlah siapa mereka ba'da salasina, setelah 30 hari. Wa illam yarawul hilala, walaupun tidak melihat siapa mereka al-hilala, pada hilal. Yang kelas 3 ini cuma satu. Ini kok sedikit kelas 3 kami. Nah, coba naik kelas 2 hari. Ini kelas 2 ini kemana? Berapa? 5 orang. Kelas 1 absen lagi. Tidak bisa langsung balik. Rusak. Tripodnya rusak paling. Itu coba ngatung yang kelas 3 Nawiyah, ngatung. Kelas 3 Nawiyah berapa? Banyak yang tidak datang. Yang kelas 2, yang kelas 1 hadiah. Kelas 1 hadiah. Itu baru datang. Kuting yang baru datang. Masuk yang di luar, masuk dalam. Ini yang kosong. Yang kelas 2 hadiah. Berapa orang? Nanti 4, 5 orang. Kemana semua? Di A ya? Tidak masuk itu di A. Kelas 3 ya? Cuma berapa ini? 4 orang. Mana sisanya? 6 orang aja. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa illam yarawul hilala, walaupun tidak melihat siapa mereka al-hilala, pada hilal. Walam yakun, dan tidak ada. Walam yakun, dan tidak ada waimun, atau mendung.
walam yakun dan tidak ada waimun apa mendung likamalil iddati karena sempurnanya hitungan bihujjatin syar'iyatin dengan hujjah yang syar'i. Wa idza samu walau bi ru'yati adlin afqaru ba'da salatina wa illam yarawul hilala wa lam yakun waimun likamalil iddah. Apabila orang-orang itu berpuasa disebabkan ada orang adil satu melihat hilal lalu berpuasa, kemudian sudah puasanya ini 30 hari. Setelah 30 hari ini tidak melihat ada bulan, maka tetap wajib membatalkan. Maksudnya itu sudah berlebaran. Ini walau biru'yat adlin afqaru, karena sudah 30 hari dengan hujjah-hujjah yang syar'i. Tapi yang melihat tadi itu orang adil, waktu mau puasa. Terus hilal itu tidak kelihatan, itu tidak mendung, orang yang tidak mendung, tapi tidak tampak. Tapi puasanya itu dengan ada orang adil yang sudah melihat bulan, artinya sudah tanggal 1 bulan Ramadan, makanya itu berpuasa. Kemudian walau soma, dan apabila berpuasa siapa orang biqauliman, dengan perkataan orang yasiku yang dianggap atau yang sikok, sumalam ya hilalah, maka atau lam yurai hilalu bisa, sumalam yuro, maka kemudian tidak dilihat, lam yuro tidak dilihat al hilalu apa bulan, ba'da salatina setelah 30 hari, ma'asafwi beserta terang dan mendung, lam yajuz, maka tidak wajib, tidak boleh, lam yajuz, maka tidak boleh lahu bagi orang al-fitru, apa berlebaran, apa berlebaran. Apabila ada orang puasa yang puasa itu disebabkan ada orang ngomong itu dipercaya, bukan adil berarti, orang ngomong dengan omongan biqauliman dia itu. Ada orang terpercaya ngomong, ini sudah tanggal 1, lalu orang itu berpuasa bukan keseluruhan. 1 berarti rausoma. Kemudian setelah 30 hari tidak mendung, terang, bulannya tidak tampak, maka tidak wajib, tidak boleh, bukan tidak wajib, maka tidak boleh berlebaran. Berarti itu belum tanggal 1 Syawal.
Apa perbedaan keterangan di atas sama barusan? Kalau di atas itu semua orang itu puasa semua disebabkan orang adil satu yang melihat. Ini sudah kelihatan kata orang adil atau disaksikan oleh Menteri Agama, umpamakan sudah diumumkan oleh Menteri Agama kira-kira itu. Tiba-tiba puasa ini sampai 10 sampai 30 hari, 30 hari. Ternyata pada hari itu tidak mendung terang, cuman bulan tidak tampak, maka wajib itu membatalkan, artinya itu berlebah karena sudah 30 hari. Yang di bawah tadi ada orang puasa disebabkan ada orang yang sikap ngomong, bukan melihat, ngomong. Di kelima detik, paham itu? Ini kenapa puasa? Oh iya itu tadi itu Ustaz si A umpama gitu, karena terpercaya itu ngomong bahwa sudah puasa. Jadi saya ikut puasa. Ternyata sudah 30 hari tidak mendung, terang, masomi terang, bulannya tidak tampak, maka itu tidak boleh berlebaran. Puasanya nanti itu 31 hari, walaupun sudah 30 hari. Paham? Puasanya 31 hari. Berarti puasa yang pertama, hari pertama itu belum hilal, belum tampak bulannya. Paham itu? Kamu sudah paham? Dengan cara memahami nanti. Apa bedanya? Semua di atas itu orang banyak biru yakin adil, sebab orang adil melihat. Berarti semua puasa seluruhan. Yang di bawah somah di koliman detik puasa itu berarti itu orang puasa atau beberapa orang yang puasa sebab ada orang ngomong, dan orang ngomong itu terpercaya, bukan dia melihat tapi orang ngomong. Paham itu? Berarti omongan yang pertama itu tidak pas. Paham sudah? Paham Bapak? Paham beda? Terus walau raja asyahid, dan apabila menarik kembali asyahid, siapa orang yang memberi kesaksian ba'da syuru'ihim, setelah melaksanakannya masyarakat, orang banyak, mereka bisawmi, di dalam puasa, lam yajuz lahum al-fitru, maka tidak boleh lahum bagi masyarakat mereka al-fitru, apa? Membatalkan atau membuka puasa, makan. Idul Fitri itu pengertiannya jangan diartikan Idul Fitri kembali itu sudah dibahas. Oh sudah kemarin apa? Tahun kemarin ya. Ini saya ulangi lagi aja, takut ada yang nggak tahu. Jadi Al-Isra itu ya, kemarin ada di guru itu suruh cek, takut saya salah di komos, ada Al-Isra itu yang bermasuk suci. Ternyata ada guru-guru yang cek itu tidak ditemukan. Jadi Idul Fitri jangan diartikan kembali makan. Kata Idul Fitri kok artinya saya ini bukan suci, berarti Idul Fitri itu makan. Bisa jadi makan, bisa jadi ciptaan alladzi
as-samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu dikatakan fitrah. Orang yuladu ala fitrah, dilahirkan ala fitrah atas asal ciptaannya itu. Bukan diartikan itu suci. Kalau diartikan suci berarti anaknya orang yang kafir. Itu memang ada dua pendapat. Anaknya orang kafir itu diartikan nanti itu bisa masuk surga. Ada yang berpendapat anaknya orang yang mati itu mengikut kepada induknya. Jangan mengertikan al-fitrah Idul Fitri berkaitan fitrah Idul Fitri, jangan diartikan kembali suci setelah puasa sebulan penuh. Kadang-kadang puasanya itu banyak rugi, kira-kira itu anak-anak suci itu mana? Jangan-jangan puasa ini laisa lahu min siyaqi illa al-ju'ul, atau sebenarnya orang puasa hanya dapat lapar dan haus. Jadi al-fitrah buka, makan, lebaran, maksudnya lebaran itu ya makan. Jadi sebelum kalian itu berangkat masjid, nak sholat Idul Fitri itu makan dulu, itu sunnahnya. Tapi itu belum berangkat nih, tunggu setelah sholat. Paham? Jadi sebelum berangkat ke masjid makan dulu yang kenyang kalau untuk Idul Fitri. Makan ketukannya, ayam opor, ayamnya, satenya makan dulu, tongsengnya makan dulu, baru berangkat ke masjid. Tapi kalau belum masak, jangan ditunggu dulu. Nanti ditunggu ketinggalan. Sholat Id semua beda. Nggak sempat masjid di rumah jadi dia itu berdua sendiri dan apa sendiri yang berkhutbah. Kalau ke masjid nanti langsung anak santri ini kan biasa bilang ini sunnah. Tapi kalau yang muda semangat dengan masjid, ya semangat masjid. Kenapa? Karena kawan-kawan cewek-cewek banyak sih. Baju kateng-kateng. Iya kan? Iya kan? Iya Pak. Lanjut sini nanti Pak. Kenapa? Oh, masuk SDN. Udah kapok. Yang di sini kelas 3 juga. Dari mana? Dari utara, itu Supri. Oh, dari utara. Utaranya di mana? Unit 4. Lanjut sini yang mudah nanti. Kenapa? Hah? Dari pengalaman, nak pindah kemana rencananya? Ada pondok baru di utara. Pondok yang mana? Tegal betul. Pondok baru buka tahun kemarin. Oh, yang Darul Mustafa itu. Di cabang di Jawa. Jangan salah masuk pesantren, nanti masuk pesantren pas nanti sampai di Quran keliru ke punya Wahabi. Nanti waktu keliru kebiasaan di rumahnya dibuka semua. Banyak sekarang pesantren yang salah menurut kita, yang tidak sepaham dengan kita. Nanti balik ke rumah, alhamdulillah dia sedang marah. Jadi dalam hati itu yang harus pilih-pilih demo di situ. Ada isinya beda, ketahiran beda. Wajar, kalau bulan apa ada beda. Kalau tidak ada, jangan masuk ke situ. Khawatir nanti ribut terus sama bapak ibunya. Terus walau rajala syahidu pada suruhim bisawmi lam yusbahu al-fitr. Kalau orang itu sudah maknanya sudah puasa semua, melaksanakan puasa semua,
dilihat, yang saksi menarik kembali persaksiannya. Tidak, saya itu menyaksikan itu salah itu, Pak Mari. Saksi ya, dia bukan yang melihat, dia saksi. Salah saya itu menyaksikan itu. Ini kemarin salah saya itu menyaksikan sudah puasa, ternyata belum. Walaupun menarik kembali omongannya, kalau orang sudah melaksanakan puasa, maka tetap tidak boleh orang itu membatalkan puasa. Paham itu? Ngerti itu? Itu yang dimaksud lau raja asyhadu ba'da ru'yi bisawm lam yajuz lahum al-fitrah. Jadi mereka yang sudah terlanjur puasa ditarik oleh saksi tadi, maka saksinya itu membatalkan persaksiannya itu, maka tidak boleh berbuka. Terus wa idza sabata, dan apabila tetap ru'yatuhu, apa melihatnya orang di baladin, di daerah lasima, maka wajib hukmuhu, apa hukumnya puasa, al-baladul qaribah, pada daerah yang dekat, dunal ba'id, bukan daerah yang jauh, bukan daerah yang jauh. Kalau daerah itu sudah ditetapkan puasa, ini daerah umpama Bengkulu sudah ditetapkan puasa dengan ru'yah, maka daerah yang dekat dengan Bengkulu ini wajib mengikuti lazim hukmu al-baladul qarib, bukan yang jauh. Kalau yang jauh tidak masuk. Yang maksud yang jauh di sini ini wasbutul bughdah, dan tetap al-bughdu apa jauh. Kalau yusbitu al-bughda wa yasbutu al-bughdu, wa yasbutu, dan tetap al-bughdu apa jauh, bihtilafil maqali, dengan perbedaan matlak, dengan perbedaan terbit matahari alal asohi, menurut kaul asoh. Wal muradu bihtilafiha, utawi yang dimaksud bihtilafiha, dengan perbedaan matlak, ayyataba itu sekiranya saling jauh, al-mahallani, apa dua tempat, bihaitu lau ru'iyah, dengan sekiranya kalau dilihat apa hilal fi ahadihima, di salah satunya tempat dua, lam yurah, maka tidak dilihat apa hilal fil akhari, di dalam tempat yang lain, wajiban umumnya. Kalau berkata kepada kaul fil anwar, siapa ulama, kalau berkata siapa ulama kepada kaul fil anwar, di dalam kitab Anwar, kitab Anwar. Tadi daerah yang kelihatan bulan, maka daerah yang dekat itu, daerah yang dekat daerah itu, maka wajib puasa. Tidak yang jauh. Batasan yang jauh itu bagaimana? Batasan yang jauh itu dua tempat, yang satu kelihatan, satunya tidak. Bengkulu kelihatan, Palembang tidak. Tapi kalau Palembang Bengkulu satu matlah. Umpama di sini kelihatan, Filipina tidak kelihatan, itu namanya dua matlah. Paham itu?
ngerti matlahnya? Terbitnya matahari atau terbitnya bulan. Terus ini keterangan ini diambil di kitab Anwar. Wa qala At-Tajuh, dan berkata At-Tajuh, siapa ulama tadi ini maksudnya itu Cemang. Cemang itu ya pemimpin yang sangat berubah. Kayak apa itu? Kalau apa itu? Kalau putri dikasih apa? Putri yang dikasih apa? Yang mahkota berarti itu ulama, namanya aslinya itu At-Tibrisi. Tapi maknanya At-Tajuh. Tajuh huruf mahkotanya raja, itu maknanya. Tapi namanya At-Tajuh Tibrisi. Wa aqarrahu ghairuhu, dan mengakui itu kepada Imam At-Tajuh Tibrisi. Ghairuhu, siapa lainnya? Imam At-Tajuh Tibrisi. La yumkinu, tidak mungkin Ihtilafuha apa perbedaannya matlah fi aqallah min arba'atin wa isrina fasaqah, di dalam lebih sedikit dari 24 kos. Wanabahah, dan mengingatkan As-Subki, siapa Imam Subki? Ini beda dulu. Ukuran menurut Imam At-Tajuh Tibrisi dan mengakui yang lain, ukuran jauh itu adalah tidak kurang 24 kos. 24 kos itu kos berapa? Itu ada di keterangan di Jamak Kosok sholat yang sudah dijelaskan kemarin. Terus wanabah, dan mengingatkan As-Subki, saya Imam Subki, wa tabi'ahu, dan ikut kepada Imam Subki, wa ibuhu, siapa lainnya Imam Subki, ala nahu, atas sesungguhnya kelakuan ketiga, yalzam wajib minar ru'yati, dari melihat. Anda sesungguhnya puasa aja. Yalzam wajib minar ru'yati, dari apa puasa, yalzam wajib puasa minar ru'yati, dari melihat fil baladi syarqi, di daerah timur. Ini yalzam fa'ilnya belakang. Ru'yatu, apa melihatnya hilal. Yalzam wajib minar ru'yati, dari melihat fil baladi syarqi, di dalam daerah timur. Ru'yatu, apa melihatnya hilal fil baladi gharbi, di dalam daerah barat. Ini malah terbalik. Min ghairi aksin, dari tanpa dibalik. Boleh ya. Kata Imam Subki, mengingatkan Imam Subki dan lainnya ikut kepada Imam Subki, annahu yalzamu min ar-ru'yati fil baladi syarqi ru'yatu fil baladi gharbi. Artinya kalau bulan itu sudah kelihatan di daerah timur, maka daerah barat itu pasti kelihatan. Paham itu? Ngerti? Itu yang dimaksud itu. Artinya apa? Kalau di timur sudah mewajibkan puasa, yang barat ikut wajib puasa. Kalau yang barat mewajibkan puasa, yang timur belum tentu. Paham itu? Ini min ghairi aksin, dari tanpa dibalik. Paham sudah apa itu? Jadi matlah matahari bulan, kalau daerah timur sudah melihat, otomatis di barat itu pasti sudah keluar.
karena keluarnya duluan dari timur. Jadi kalau sudah di timur ini puasa, yang barat harus ikut puasa. Paham? Tidak dibalik. Kalau dibalik bagaimana? Kalau di barat kelihatan, di timur belum tentu. Terus idil lailu, karena malam ya belum masuk ke malam fil bilad syarqiyyah, di dalam daerah timur, qablu, sebelum daerah barat. Qablu itu untuk ilahnya dibuang tetapi masih dibaca, maka harus dibaca dhamma amabati. Qablu min qablu, qablu sebelum daerah di timur ke daerah barat. Karena malam itu masuk timur dulu baru ke barat. Terus wa qadiyatu kalamihim, utawi qadiyahnya perkataannya ulama, anau sesungguhnya perkataan ulama atau kalam, maka ru'ya bisakin, bila dilihat apa hilal bisakin di sebelah timur, lasimah uluwarbiyen, maka wajib uluwarbiyen apa semua yang bersifat barat, yang menunjukkan barat itu semuanya ngikutin apa kata yang di timur. Bin nisbati ilaihi, dengan nisbat ilaihi, dengan kul al amalu apa amal, ilaihi dengan apa ini, bin nisbati ilaihi, dengan keterangan al amalu apa amal, bitil karu'yati, dengan itu ru'yah. Wa ini kalamatil matari, walaupun beda al-matari apa maklaknya, walaupun beda sama timur ini maklaknya itu beda. Jadi kalau sudah di timur melihat, maka barat harus ngikut puasa walaupun maklaknya itu beda. Tapi yang tidak beda parah, kayak sini mungkin Amerika beda ya. Amerika tahu berapa jam ke sini? Selisihnya berapa jam? Tidak tahu ya. Nanti kuliah dulu, nanti dicari. Terus wa innama yajibu, dan sungguh wajib shaum Ramadan atau puasa Ramadan ala kulli mukallafin, atas semua orang mukallaf, ay balighin yang baligh, akilin yang akal, muqimin yang kuat, lahu ay shaum itu puasa. Kisan secara kasat mata, kaca indera kasat mata, usahaan dan secara syarak kelihatan fisiknya sehat, tulisan kaca indera itu ketengoannya sehat, begitu san. Kesalahan dan tersalah. Jadi wajib puasa bagi orang mukallaf, baligh, akil, kuat puasa secara syarat dan secara pandangan akal. Tapi ada kadang-kadang, saya tidak kuat puasa. Tidak kuat puasa itu nakal, karena kerja keras, berhenti kerja dulu. Ngerti? Berhenti kerjaan. Kalau dilaksanakan dulu pekerjaan, dia tidak puasa, dia wajib dikodok. Ngerti itu? Wala yajibu, ini yang tidak wajib. Wala yajibu, maka tidak wajib ala sofiin atas sofiin majmunin dan orang gila. Wala ala manggan, tidak wajib atas orang layuti kubu yang tidak mampu siapa orang pada puasa. Kenapa tidak mampu? Likibarin, karena sudah tua.
segar-segar enggak puasa, enggak puasa, tidak kuat. Kenapa? Kerja banget. Nah, sampai kapan kerja banget enggak selesai? Istirahat. Ya kalau terpaksa untuk menginguni anak bininya wajib dikodok. Kodok ini tidak boleh cuma ditebus dengan satu mot makanan. Paham? Ngerti? Ini kadang-kadang ada apa itu? Tidak puasa, bayar di video. Puasa masih enggak. Tapi tidak boleh. Dikibarin omaratin la yurjal rukuhu. Ini maratin la yurjal yang tidak diharap. Tidak bisa diharap rukuhu apa sembuhnya orang. Sakitnya itu tidak ada harapan. Karena pempesenan mati mungkin kayak itu, maka itu tidak wajib puasa. Wajib bisa mudun likul yaumin. Dan wajib dan wajib kepada orang mudun apa semut likul yaumin. Tiap-tiap hari wajib, tiap hari bayar. Kalau sudah tua renta juga kena sakit, yang sakitnya itu sudah tidak bisa diharap kesembuhan. Paham di belakang, tapi kalau kayak di belakang itu dekat pintu, yang dekat pintu itu muka aja. Nah itu wajib puasa. Siapa itu yang muka itu? Itu tuh nyuruh berarti. Terus wala ala haidin dan tidak wajib atas orang yang haid, wa nufasaah dan beberapa orang yang nifas, bi annahuma karena sesungguhnya keduanya la yutiqani itu tidak mampu keduanya syar'an menurut syarat. Maka juga orang yang haid dan orang yang nifas itu tidak wajib puasa. Bahkan yang haid dan nifas kalau puasa haram, tapi wajib mengqodoi. Paham itu? Wajib mengqodoi, tidak cukup bayar satu mot ngerti. Karena hakikatnya la yutiqoni, la yutiqoni puasa dan nama la yutiqoni syar'an tidak mampu untuk puasa.